Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asril dengan stambuk D101200694. Saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Materi 1 tentang sejarah judicial review dan pembentukan MKRI. Sejarah judicial review kali timbul dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara Marbury versus Madison tahun 1803. Meskipun ketentuan judicial review tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Supreme Court Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang ditulis Marshall dan didukung 4 hakim agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dalam perkara tersebut. Ketentuan yang memberikan kewenangan Supreme Court untuk mengeluarkan writ of mandamus pada pasal 13 Judiciary Act dianggap melebihi kewenangan yang memberikan konstitusi, sehingga Supreme Court menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagai the supreme of the land. Pembentukan MKRI. 1. Lahirnya konsep judicial review dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. 2. Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, berdasarkan MK pada awalnya adalah menjalankan wewenang judicial review. 3. Hal ini terkait dengan 2 wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. 4. Dari aspek politik, berdasarkan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Materi 2 tentang karakteristik hukum, definisi dan peristilahan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi. Penyebutan sebagai pengadilan konstitusi itu juga tercermin dari 2 hal lain. Pertama, perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara konstitusi, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma dalam konstitusi. Kedua, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara MK dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara. Karakteristik hukum acara MK. Dalam hukum acara MK, hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan pada konstitusi sebagai hukum dasar dari sistem hukum itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa hukum acara MK memiliki karakteristik khusus, yaitu substansi materialnya langsung diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, hukum acara Mahkamah Konstitusi meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara memutus dapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan wakil presiden. Materi 3 tentang sumber hukum acara MK. Istilah sumber hukum memiliki banyak arti, sehingga untuk mengetahui definisinya, maka harus ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu ditinjau. Jimli Asidikwi. Sumber hukum menunjuk pada pengertian dari norma asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Appledorn.
Sumber hukum digunakan dalam tujuan sejarah kemasyarakatan, filsafat, dan formil. Materi tentang asas-asas hukum acara MK. Dalam konteks hukum acara MK, asas adalah poin pertama. Asas adalah prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Poin kedua, asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu memandu hakim serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan. Poin ketiga, asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Terima kasih. Sekian penjelasan rangkuman dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.